ada banyak kematian di era Presiden Jokowi ini. Lambang kezoliman kan Fir'aun itu. Cuman hebatnya Fir'aun memang nggak punya utang banyak. Ya. Dicekecek gitu kan kata dia. Oh iya. Ya. Diikat semua. Ya, kekuatan dicekecek politik, semua ya. sehingga pilpres pun bisa Dikendalikan. diatur. Saya sih melihatnya apa yang disampaikan Cak Nun itu adalah kritik. Kalau sebenarnya dikritikan, lantas mengapa minta maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Podcast. Ya, kali ini kita akan membahas yang lagi viral beberapa hari ini ya, yaitu tentang Cak Nun dengan Fir'aunnya ya. Meskipun Cak Nun sudah meminta maaf, tapi di media sosial terus menjadi pembahasan ya. Apa arti dibalik kata maaf itu? Nah, macam-macam lah penafsirannya ya. Karena seperti kita ketahui Cak Nun tidak secara spesifik begitu ya meminta maaf kepada Jokowi, melainkan kepada siapa saja yang merasa kecipratan begitu katanya. Cak Nun juga mengaku kesambat begitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi pembahasan terus di media sosial, bahkan ada yang mengatakan itu bukan permintaan maaf begitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu kan kritik ya. Sehingga ini masih terus menjadi pro kontra. Ada yang mengatakan ini harus terus dilanjutkan proses hukumnya meskipun sudah minta maaf. Nah, ini kita akan membahas masalah ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada analis sosial politik UNJ Ubedillah Badrun. Assalamualaikum Kang Ubed. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabar Kang Ubed? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saya baca di media sosial ramai juga nih berkomentar tentang si Ya, Fir'aun, betul. Kang Fir'aun ini. Ya, ini kalau saya kan bilang begini ya, seharusnya orang kalau melihat sebutan Fir'aun ini, ada yang mengatakan ini kalau memang Jokowi Fir'aun begitu ya, ya berarti pastinya nggak ada orang yang berani mengatakan Jokowi itu Fir'aun, ya nggak sih? Ya kan? Nah ini Cak Nun berani, tapi akhirnya minta maaf, itu artinya apa begitu? Dan akhirnya diproses hukum kalau sampai diproses Saya sih hukum. melihatnya apa yang disampaikan Cak Nun itu adalah kritik ya. Kritik itu kan bisa dalam bentuk to the point, bisa dalam bentuk satir, bisa dalam bentuk amsal atau permisalan. Jadi Cak Nun itu menggunakan permisalan untuk mengkritik kekuasaan. Jadi mengkritik ke penguasa yang dia sebut sebagai Fir'aun, kemudian penasehat atau menteri disebut sebagai Haman dan oligarki yang disebut sebagai Korun. Jadi sebetulnya itu permisalan yang pernah terjadi di abad ke-13 sebelum Masehi di masa Musa. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah kritik itu sebetulnya biasa di dalam satu suasana Banyak mengatakan politik, itu bukan ya. kritikan, itu penghinaan karena bahasa yang digunakan itu misalnya permisalannya itu pemisalan suatu lambang yang sangat lambang kezoliman kan Fir'aun itu. Ya, artinya Cak Nun itu dengan yakin sebetulnya bahwa Jokowi mendekati ciri-ciri dari Fir'aun. Cuma satu ciri yang mungkin tidak ada pada diri Jokowi. Misalnya mengaku sebagai Tuhan. Tapi bahwa praktek kekuasaannya yang mengabaikan aspirasi publik, yang kemudian tidak mendengarkan banyak nasihat dari para cendekiawan misalnya. Kemudian juga menindas rakyat. Apa indikator menindas rakyat? Saya kira harus kita tahu bahwa ada banyak kematian di era Presiden Jokowi ini. Baik kasus Kanjuruhan, kasus kilometer 50, dan kasus demonstrasi mahasiswa 2019. Jadi petugas KPPS dan seterusnya. Jadi wajar sebetulnya Cak Nun itu sebenarnya ekspresi kritiknya dia ungkapkan, tapi dia tidak langsung, tapi menggunakan permisalan di era abad ke-13 sebelum Masehi. Iya, Jadi kritik itu kritik sebetulnya. ya, karena di media sosial kan rame ini kritik atau penghinaan begitu kan rame. Ya. Jadi kalau Kang Ubed melihatnya ini sebagai kritik dan memang di media sosial rame nih ya mengatakan oh enggak ini apa memang memenuhi ciri-ciri lah, ada yang sebutkan ciri ini perbudakan, ini di Indonesia kan juga ada perbudakan, tapi bedanya kalau Fir'aun itu kan orang asing yang dijadikan budak Bani Israel. Cuman hebatnya Fir'aun memang nggak punya utang banyak deh. Iya, itulah ramai jadi di media sosial ya, tapi lagi-lagi ini malah akan berujung kepada proses hukum begitu sampai kemudian Cak Nunnya sudah minta maaf, tapi ini kalau menurut Kang Ubed pantas nggak di proses hukum, lanjut ke proses hukum begitu? Enggak lah, di negara yang mau menjadi negara demokrasi saya kira tidak perlu dilaporkan dari proses hukum yang disampaikan oleh Cak Nun. Karena Cak Nun juga sudah minta maaf. Dia sudah minta maaf, dan minta maaf itu sebetulnya adalah satu tradisi baik di dalam budaya timur.
dalam persoalan komunikasi dan seterusnya. Jadi itu hal sesuatu yang sebetulnya biasa-biasa saja di dalam satu situasi politik ya. Jadi Cak Nun sudah minta maaf, tetapi tidak menghilangkan substansi kritiknya. Karena kritik sudah dikonsumsi publik dan publik sudah paham bahwa memang ada persoalan dalam praktek kekuasaan hari ini, ya, baik di level kekuasaan maupun di level yang lain. Jadi saya kira kalau itu kemudian diproses hukum justru memperburuk dan memperjelas bahwa indikator Fir'aun itu makin nyata gitu. Buktinya orang nggak berani bilang Fir'aunnya sampai diproses hukum tadi itu yang saya bilang ya. Tapi kan ini sudah minta maaf ya. Nah ini yang dibahas di media sosial. Apa arti maaf tersebut? Apakah kalau kita perhatikan bahasa, kan ini namanya budayawan, jadi bahasanya memang bersayap-sayap begitu kan ya. Nah minta maafnya itu kan tidak sekaligus meralat. Kan biasanya harusnya kalau minta maaf meralat bahwa enggak, Bu Jokowi bukan Fir'aun, harusnya begitu ya. Ini kalau ya, Cak Nun itu budayawan dan memiliki banyak kosakata untuk menjelaskan satu fenomena, termasuk juga menjelaskan dengan bahasa yang berlapis dari apa yang dia sampaikan. Saya bahasa beliau mengatakan minta maaf kepada mereka yang terkena semprot lagi kecipratan dari narasinya Cak Nun itu. Artinya di situ ada Jokowi, ada Luhut, ada oligarki yang dia sebut sebagai 10 naga itu. Kemudian yang kedua, Cak Nun juga menggunakan diksi kesambat. Kesambat itu bahasa Jawa, dalam budaya Jawa, kesambat itu kesirupan. Jadi ada kemasukan sesuatu. Kalau bahasanya kesambat itu berarti Cak Nun sedang dimasuki sesuatu yang bahkan ini lebih spiritual sebetulnya. Cak Nun mau mengatakan ini dari sesuatu yang spiritual. Bahwa kritik dia juga didukung oleh kekuatan spiritual yang diyakini oleh Cak Nun. Ini tafsir saya ya, Mbak, terhadap apa yang disampaikan oleh Cak Nun soal kesambat itu. Dan itu satu diksi yang menarik Cak Nun untuk mengatakan bahwa yang menghendaki kritik itu bukan hanya saya, tapi juga kekuatan-kekuatan lain yang dipahami Cak Nun sebagai ruang kesambat itu. Jadi sebetulnya Cak Nun mau mengatakan kritik ini tetap berjalan meskipun dia berhenti. Kesambatnya itu dibikin netral begitu, dibikin orang berpikir ya, atau kalau itu mungkin iblis atau bahkan suara malaikat begitu. Iya, suara-suara dari kekuatan gaib ya. Iya, suara Tuhan malah mungkin yang mengarahkan atau justru suara iblis, saya tidak tahu katanya. Jadi ini kan dibikin mengambang ya. Silakan penonton menyimpulkan sendiri apakah yang membuat Cak Nun kesurupan atau kesambat itu siapa kira-kira? Kira-kira itu suara Tuhan atau suara iblis begitu yang kan? jelas itu suara rakyat. Mungkin sebagian gitu dia bilang nggak, saya entah itu iblis, entah suara iblis, entah suara malaikat begitu kan, menurut Cak Nun ya. Cak Nun ya. Nah ini kalau Cak Nun meminta maaf tersebut selain tidak meralat, tapi kan kritikannya itu sendiri sebenarnya orang-orang kan mempermasalahkan bukan kritik karena katanya itu hanya mencaci maki begitu ya. Padahal Cak Nun kan sudah menjelaskan mengapa disebut Fir'aun. Karena di situ disebutkan sebenarnya pada video yang viral, karena Jokowi bisa menguasai segala aspek, dicekecek gitu kan kata dia. Oh iya, diikat semua. Iya, dicekecek semua sehingga pilpres pun bisa diatur. Nah itulah poin kritikannya. Masalah Fir'aun itu kan cuma kiasannya begitu kan ya. Ya saya kira ada benarnya Cak Nun mengatakan bahwa mengapa disebut Fir'aun? Nah, ciri Fir'aun memang mengendalikan seluruh simpul-simpul kekuasaan di masa itu. Bahkan dia bisa menaklukkan seorang intelektual ya, seorang yang mungkin disebut sebagai cukup spiritual misalnya, bahkan ulama di masa itu dan seterusnya. Jadi banyak ulama pada waktu itu mendukung, ulama dalam tanda petik ya. Mereka yang dianggap sebagai memiliki pemahaman spiritual itu juga tunduk pada kekuasaan Fir'aun, kecuali Musa. Dan itu terbukti ketika zaman itu ada pertarungan antara Musa dengan ahli sihir yang di dalam kendalinya Fir'aun. Itu kan terjadi pada masa itu. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Cak Nun ada benarnya di situ bahwa Jokowi memang saat ini dilihat sebagai satu penguasa yang mengendalikan banyak hal. Ya, yang bahkan sekali berpartai berkuasa. Kalau sebenarnya dikritikan, separohnya dikendalikan. Lantas mengapa minta maaf? Ya memang bahkan DPR pun ya ini tidak bisa kita pungkiri juga bahwa memang berbagai aspek itu sudah dikendalikan ya. Entah itu masalah Fir'aun atau tidak Fir'aun itu kan cuman gimmick sebenarnya. Inti substansi kritikannya kan itu ya sebenarnya Kang Ubed. Kalau sebenarnya dikritikan, lantas mengapa minta maaf?
Ya karena menimbulkan keadaan sosial yang tensinya naik. Jadi sebenarnya Cak Nun itu orang yang mencintai Republik ini. Dia nggak mau gara-gara kritik dia kemudian terjadi satu dinamika sosial yang kemudian memunculkan konflik horizontal misalnya. Sebenarnya itu kekhawatiran Cak Nun sebagai seorang yang nasionalis dan seorang intelektual Muslim sebetulnya. Jadi minta maafnya Cak Nun itu sebetulnya untuk mencairkan situasi sosialnya. Ya, kalau kemudian yang bersangkutan kan sebenarnya juga tidak marah. Saya belum mendengar Pak Jokowi misalnya marah-marah dengan Cak Nun misalnya. Atau Pak Luhut malah bilang salam ya buat Cak Nun. Jadi sebetulnya yang dikritik malah biasa saja. Bahkan yang oligarki juga biasa saja. Iya, jadi yang ributi para... Yang penting kan cuan. Iya, yang ribut Ngapain dilayanin begitu mungkin. Buzzer itu kan, jadi sebetulnya biasa itu ya. Iya biasa aja sih sebenarnya ya, karena kan diksi Fir'aun ini sebenarnya bukan pertama kali dipakai ya Kang Ubed. Sejak abad 13 sebelum Masehi. Enggak, orang mengkritik ya, maksudnya betul. mengkritik dengan diksi Fir'aun ini kan sudah kerap ya, bahkan di media sosial kan langsung jejak digital Guntur Romli begitu ya, betul. itu juga menggunakan diksi Fir'aun untuk mengatakan Anies bahkan disebut Anis al-Fir'auni begitu ya, artinya sudah sering kok orang memakai kiasan Fir'aun ini ketika begitu. Ketika Anies dikritik Anis al-Fir'auni oleh Guntur, tapi nggak ribut tuh. Nggak ada yang minta maaf juga. Nggak ada yang minta maaf juga. Dan sebenarnya pernah juga di era Orde Baru ketika kalau nggak salah Amin Rais ya pernah menggunakan diksi itu juga pada kekuasaan rezim Orde Baru pada masa itu. Jadi sebetulnya sebagai satu instrumen kritik permisalan itu sebenarnya sah-sah saja. Yang dipentingkan adalah apa di balik instrumen kritik substansi itu, dari kritiknya. Jadi harusnya yang dibahas itu substansinya, bukan simbolismenya sebetulnya. Dan jadi ini kayak gagal fokus ya. Ini yang dikritik ini yang fokusnya malah penghinaan Fir'aunnya begitu. Iya betul. Saya kira publik juga perlu diedukasi sih sebetulnya bagaimana kemudian merespon kritik, kemudian melihat narasi dengan konteks dan dengan situasi yang lebih objektif. Saya kira itu. Ya, ini kalau kita lihat diksi Fir'aun ini meskipun sudah dipakai di berbagai kesempatan lain begitu ya, dipakai tokoh-tokoh lain, tapi kita tahu Fir'aun ini adalah raja, pemimpin begitu ya, sehingga ini sudah lumrah digunakan ketika kita mengkritik pemimpin, kan analoginya sama begitu ya. Nah ini mungkin dan saya kira itu pesan penting ya yang disampaikan oleh Cak Nun itu, karena kalau kemudian watak kekuasaan, perilaku, jadi yang dikritik Cak Nun kan posisi Jokowi sebagai presiden, bukan Jokowi sebagai individu. Personal ya. Dan itu warning yang sangat penting saya kira untuk presiden agar praktek-praktek kekuasaan yang kemudian dilakukan dengan cara-cara seperti Fir'aun itu harus segera diakhiri. Misalnya mulailah mendengar aspirasi publik, misalnya terkait dengan Perpu yang terbaru misalnya. Dengarkan publik, dengarkan para ilmuwan, dengarkan rakyat, dengarkan buruh. Jadi kalau itu tidak berubah, ya status kritik permisalan sebagai Fir'aun itu masih berlaku. Jadi sebetulnya Cak Nun ingin juga terjadi perubahan. Karena kan ya tadi dikatakan oleh Kang Ubed ya, bahwa dengan mengkritik mengatakan Fir'aun itu jelas bahwa yang dikritik adalah posisi Jokowi sebagai presiden, bukan personal begitu ya. Sementara koreksi bila saya salah ya, tapi setahu saya yang bisa dipenjarakan adalah jika menghina personalnya, bukan mengkritik jabatannya. Sementara kalau Fir'aun jelas artinya raja, jadi ya dalam kapasitas sebagai presiden, sebagai pimpinan begitu ya. Jadi ini bukan personal Jokowinya yang dikritik ya, tetapi ini memang jabatannya Jokowi sebagai presiden. Jokowi presiden, dan itu tidak bisa diproses hukum setahu saya ya. Begitu ya. Selain itu masalah lagi-lagi soal Fir'aun ini memang sangat sebetulnya kita tidak perlu terlalu antipati ya, karena dalam Islam sendiri Fir'aun ini diabadikan dia di Al-Quran ceritanya, bahkan jasadnya pun diabadikan dengan maksud dan tujuan agar menjadi bahan pelajaran ke depannya. Artinya akan sangat mungkin di ke depan ada orang Fir'aun yang lain begitu kan, sampai perlu diabadikan itu kan. Dalam terminologi politik Islam itu studi-studi tentang kekuasaan itu selalu juga memberi contoh atau Fir'aun sebagai sebuah contoh. Di dalam studi politik Islam ada kalimat ada bahasa Arabnya tuh. Jadi kalau nggak salah lakot kana fi qasasihim li'ibratan liulil albab. Jadi dalam kisah-kisah masa lalu itu, kisah Fir'aun, kisah Musa, Qarun dan seterusnya, itu ada pelajaran berharga bagi mereka yang kemudian mau berpikir. Jadi sebetulnya terminologi politik dalam tradisi sejarah politik Islam itu hal biasa, sampai kemudian Tuhan mengabadikan peristiwa itu artinya ada maksud.
Bahwa jangan kemudian praktek kekuasaan berulang seperti Fir'aun. Jadi kalau kemudian menggunakan diksi Fir'aun itu seperti marah, ketakutan itu aneh. Padahal itu adalah memang digunakan untuk toladan ya, untuk betul, contoh untuk ya. contoh, untuk ya, pelajaran. Pelajaran agar tidak seperti jangan itu. seperti Fir'aun. Jadi maksudnya Cak Nun tuh jangan seperti Fir'aun loh. Ya, Kira-kira ingin begitu. mungkin mengajak kita untuk mempelajari atau belajar bersama ya, agar kita tidak terjebak dalam situasi seperti Fir'aun lagi begitu ya. Kalau nggak salah ini, ya saya bukan ahli agama ya, tapi saya ingat di ayat suci Al-Quran juga, surat apa juga lupa pokoknya. Ya memang itu tujuannya jasad Fir'aun diabadikan, dan kemudian di situ disebutkan agar dibuat pelajaran. Namun banyak dari kalian yang tidak peduli, tidak mau belajar dari itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini maksudnya. Saya lupa ayatnya, nanti mungkin di Google ya. Jadi mungkin kita jangan sampai termasuk bagi orang-orang yang nggak mau peduli dan nggak mau belajar begitu. Seharusnya kita terima aja kritikan. Kalau memang Jokowi ada kebaikannya dan bukan tidak seperti Fir'aun, ya sudah, berarti bukan itu yang dikritik. Yang dikritik adalah yang masih perlu dikritik, kan begitu ya? Betul. Jadi kalau kemudian merasa bahwa beliau bukan Fir'aun, kemudian tidak memenuhi ciri-ciri Fir'aun, ya nggak usah marah. Nah, yang publik ya, para pendukungnya juga nggak usah marah. Setelah tahu bahwa Fir'aun itu sebetulnya adalah raja yang memang memiliki ciri-ciri yang menindas dan seterusnya. Kalau Jokowi nggak menindas, ngapain marah? Gitu. Kalau Jokowi tidak menzalimi rakyat, nggak usah marah juga. Ya, tapi itu kan berarti kan Cak Nun ini mengatakan sesuatu yang salah begitu kan. Ini yang dimasalahkan ya, karena Jokowi tidak seperti itu begitu loh ya. Makanya itu yang mau diproses hukum begitu mungkin. Versi para pendukungnya ya kan. Jadi saya kira kita objektif saja. Jadi kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang memenuhi ciri itu, ya akui saja, harus dievaluasi kan. Tapi kalau tidak, ya katakan tidak. Jadi sebetulnya sederhana. Kalau kritik itu benar, ya terima. Kalau kritik itu salah, ya jelaskan bahwa saya tidak seperti Fir'aun yang disampaikan oleh Cak Nun. Kalau Cak Nun mengatakan ciri Fir'aun itu misalnya menindas dan menguasai semua, saya nggak menguasai semua kok, misalnya kan. Ada Bu Megawati misalnya, ya kan. Jadi saya kira itu juga satu cara bagaimana merespon kritik. Jadi tidak dengan cara-cara yang emosional. Cara-cara Fir'aun itu juga membungkam rakyatnya juga ya, sehingga tidak bisa bersuara. Jadi ya mungkin sebaiknya dibiarkan saja ini publik terus bersuara ya, agar tidak seperti Fir'aun begitu kan. Iya, makin represif ya makin seperti Fir'aun ya kan. Nah, supaya menjadi antitesa dari kritiknya Cak Nun, ya tunjukkan bahwa pemerintah ini betul-betul menjalankan demokrasi secara lebih berkualitas, lebih substantif ya. Tidak lagi kemudian hanya sekedar prosedural. Di praktek-praktek politik yang demokratis, yang bahkan tidak melakukan tindakan-tindakan represif, menjunjung tinggi hak-hak sipil dan seterusnya, itu justru menjadi poin untuk merubah cara pandang atau perspektifnya Cak Nun tentang kondisi politik saat ini. Jadi tindakan lebih penting ya untuk menjawab kritik Cak Nun. Ya, karena kalau kita lihat diksi atau permohonan maaf dari Cak Nun itu kan dia tidak mengatakan itu salah ya, dia cuma kalau saya nggak salah mengatakan tidak semua yang dirasa benar itu bisa diucapkan gitu ya. Oh iya, jadi berarti dia tidak mengatakan itu salah begitu loh. Cuma nggak harus diucapkan begitu. Ya, ada hal-hal benar yang tidak harus diucapkan. Nah, Cak Nun mengatakan bahwa mungkin saya melanggar apa yang pernah saya katakan. Ya bisa jadi apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, tapi dia katakan gitu. Karena yang dia katakan belum tentu diterima oleh banyak orang maksudnya. Jadi kalau itu kemudian sudah dikatakan ya itu bisa benar, tapi seharusnya tidak dikatakan di arena publik. Itu mungkin maksud Cak Nun ya. Tapi kan itu tidak bisa narasi yang spontan dengan argumen yang kuat kan sulit dibendung. Ya, Cak Nun nggak bisa mengendalikan apa yang ada dalam pikiran dan hatinya kan. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya begitu saja muncul dalam pikiran Cak Nun dengan alasan yang cukup kuat sebetulnya. Nah, kalau Cak Nun kemudian mengendalikan narasinya, dia tidak lagi jujur di situ. Jadi sebetulnya ekspresi jujurnya seorang Cak Nun untuk melakukan kritik secara mungkin tajam ya, karena kalau saya lihat eskalasinya Cak Nun untuk mengkritik pemerintahan ini naik.
Jadi makin tajam dan makin to the point gitu. Jadi apa yang disampaikan Cak Nun itu sebetulnya akumulasi dari sekian banyak kasus yang Cak Nun perhatikan dari praktek kekuasaan saat ini. Ya, karena ya memang akhir-akhir ini banyak berita-berita yang memang akhirnya bikin orang mengkritik begitu ya. Iya, betul. Ya mulai tadi disebutkan pertama dari dulu tuh naik BBM dulu, habis Ya. itu sebelum itu juga sudah banyak omnibus law ya, Undang-undang perpresnya, KPK. undang-undang KPK, KUHP. KUHP. Ya, ini terus lagi sampai sekarang pun terus Perpu sekarang. ya Perpu, kemudian terus saja ada berita-berita yang begitu terus ya, sampai tadi ini saya baca yaitu kepala desa diperpanjang Oh, iya. masa jabatannya, terus haji katanya mau dinaikkan, pokoknya ada terus ya. Jadi wajar lah ya kalau ada orang kritik, mungkin karena budayawan kritiknya juga menggunakan kiasan-kiasan meskipun itu bukan Cak Nun seorang yang menggunakan begitu ya, Ya. dan lain lagi. Jadi ini mungkin kita akhiri saja ya pro kontra soal Firaun ini, tapi kita lebih fokus ke substansi apa yang menjadi kritik dari Cak Nun ini. Meskipun Cak Nun sudah minta maaf, tapi tidak menghapus tadi itu kata ya substansi kritiknya begitu. Iya, karena sudah tersampaikan pada publik. Yang dipentingkan adalah Pak Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan 10 naga itu berubah. Bahwa orientasi politik mereka harus betul-betul untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan rakyat banyak, tidak lagi untuk kepentingan diri sendiri, ya kan? Untuk kepentingan kelompoknya. Jadi saya kira orientasinya harus berubah, lalu tindakan-tindakan politik kekuasaan juga harus berubah. Itu yang sebenarnya jauh lebih penting ketimbang kemudian melakukan pembelaan diri dari kritik itu. Saya kira itu, Mbak. Ya, karena kan akhirnya jadi meleset, jadi masalah dibilang sombong, Cak Nun merasa Nabi Musa begitu ya. Seharusnya kita semua ini memang harus meniru Nabi Musa sebenarnya. Kalau ada yang salah harus Memang bersuara. ketika ada kekuasaan yang zalim harus ada Musa-Musa baru. Iya, harusnya memang ya Iya. memang harus meniru. Kan Nabi Musa Nabi kita ya, harus meniru Iya. Nabi Musa memang. Begitu ya, mungkin itu sepintas obrolan tentang Firaun ini ya. Kita lihat saja, kita ikuti saja bagaimana perkembangan kasus ini. Apakah Cak Nun ternyata benar-benar, karena laporannya katanya yang mau ngelapor adalah selalu kan ada kelompok LSM tanpa ormas atau Oh, apa iya. gitu kan, biasanya ada tuh. Biasa itu. Yang tukang lapor itu kan biasanya ada. Nah, kita lihat aja nih apakah masih terus bergulir dengan laporan-laporan begitu ya, dan akhirnya Cak Nun harus menghadapi proses hukum gara-gara ini. Kita nantikan saja ya, sambil kita terus mempelajari ya apakah memang benar ini gejala Firaun semakin mengkuat begitu ya, atau tidak begitu ya. Mudah-mudahan tidak dong ya. Ya, Baik, terima kasih nih Kang Ubed, terima kasih juga yang sudah Sama-sama. menyaksikan YouTube channel inilah.com. Pastikan Anda mengikuti program-program kami ya. Ada Inilah Podcast, Inilah Berita, Inilah Update, banyak deh pokoknya ya. Ya, saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam. Thank you.